Video untuk mata kuliah Sistem Informasi Enterprise. Kali ini saya akan bahas kembali mengenai modul yang ada di dalam sebuah ERP, yaitu model Accounting and Finance. Kita bahas dulu mengenai apa yang akan kita bahas di dalam proses Financial Accounting atau Accounting and Financial. Ini ada sebuah submodul yang menyediakan kendali dari seluruh perusahaan yang nantinya akan digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Kenapa seperti itu? Karena di dalam Financial Accounting, dia akan melakukan pencatatan seluruh transaksi dari hulu sampai hilir, dari laporan hingga transaksi awal, dari perhitungan total, perincian transaksi, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya di sini, dia akan membahas atau Financial Accounting akan membahas integrasi, sentralisasi, dan fleksibilitas dari proses keuangan. Yang ketiga, di dalam proses Financial Accounting ini akan melakukan kesesuaian terhadap standar-standar akuntansi internasional. Ini yang akan ada di dalam sebuah financial accounting. Sehingga kalau kita lihat fungsi dari akuntansi sendiri, yaitu memberikan sebuah informasi keuangan terhadap stakeholder, yang isinya dia akan melakukan pencatatan mengenai pengukuran, pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan lain sebagainya. Nanti di belakang akan saya bahas siklus dari proses akuntansi. Sehingga apa yang akan ada di dalam proses akuntansi, yaitu kita dapat mengidentifikasikan sebuah transaksi. Apakah itu transaksi untuk kas, apakah transaksi untuk piutang, atau transaksi untuk operasional, hutang, dan lain sebagainya. Jadi di dalam proses akuntansi kita harus bisa mengidentifikasikan sebuah transaksi, termasuk untuk recording. Ya, recording di sini adalah proses pencatatan transaksi seperti tadi sebelum slide ini dari hulu sampai hilir di dalamnya. Kemudian communicated, kejadian dari ekonomi. Maksudnya adalah integrasi. Semua kalau kita lihat ini di dalam proses akuntansi berarti kita sudah bisa melihat proses bisnis dari corporate. Kenapa? Karena seluruh pengorganisasian pencatatan keuangan atau pencatatan transaksi, baik itu yang bersifat keuangan atau yang non-keuangan, itu tercatat di akuntansi. Sehingga kalau kita lihat kemajuan sebuah perusahaan akan dilihat dari hasil perhitungan di akuntansi. Jadi itu sangat menarik orang untuk melihat apa yang terjadi di perusahaan tersebut. Kalau kita lihat tadi sudah saya katakan bahwa aktivitas di dalam akuntansi ada di identification, ada recording, ada communication. Berarti tadi sudah saya bahas, identifikasikan kita bisa mengetahui detail bentuk transaksinya, kemudian kita penyimpanannya, dan kita melakukan koordinasi atau kita melakukan communication. Sehingga kita bisa melihat atau menganalisa dari kejadian atau dari kondisi perusahaan. Jadi kalau kita lihat kondisi perusahaan bagaimana, sehat atau tidak, yang dilihat adalah laporan keuangan. Kalau kita lihat data dari accounting itu banyak sekali. Tapi secara umum data di accounting terbagi dua user. Kalau internal user, jadi yang transaksi yang hanya dilakukan oleh lingkup perusahaan, itu dari keuangan, kemudian marketing and sales tentunya, kemudian human resource dan manajemen. Tapi ada faktor-faktor yang dipengaruhi oleh pihak luar seperti perpajakan, taxing, authorized,
ya, itu adalah pajak. Kemudian customer juga termasuk karena dia akan menimbulkan piutang. Kemudian regulasi agencies, ya, artinya adalah aturan-aturan perusahaan. Kemudian investor, mungkin orang yang bisa menanam modal kepada kita. Kreditor, ini hubungannya juga dengan perbankan. Terakhir adalah labor union. Labor union ini adalah kayak serikat kerja atau aturan tenaga kerja. Ini yang ada di accounting kepekerjaannya. Kalau kita lihat ada beberapa pertanyaan di dalam modul akuntansi atau di dalam modul akuntansi, mampukah kita memberikan kenaikan gaji? Maka yang bertindak adalah orang human resource. Perusahaan memperoleh pendapatan, kita lihat dari investor. Menghilangkan lini produk, ya, itu dari manajemen. Cash itu hubungannya dengan finance. Harga pokok hubungannya dengan atau daya jual itu hubungannya dengan marketing. Kemudian membayar hutangnya itu hubungannya dengan kreditor. Jadi kalau kita lihat di dalam accounting banyak sekali orang yang akan terlibat di dalamnya atau kejadian-kejadian yang terlibat di dalamnya. Jadi kalau kita melihat financial statement, maka laporan keuangan ini hubungannya dengan laporan keuangan yang perlu kita lihat adalah 4 laporan keuangan. Yang pertama adalah income statement atau nilai pendapatan di dalamnya. Yang kedua adalah return earning statement. Ini adalah perubahan modal dan lain sebagainya. Kemudian financial position di sini adalah neraca. Yang terakhir adalah cash flow. Jadi kalau kita mau melihat laporan keuangan perusahaan, maka dari 4 ini yang dilihat. Kalau pengen tahu berapa besar keuangan, kita lihat di income statement. Berapa modal yang ada di perusahaan itu, pengembalian modalnya seperti apa, kita lihatnya di return earning statement. Kemudian neraca itu adalah financial position, ini adalah neraca, kita lihat perbandingan antara kredit dan debit di dalamnya. Kemudian cash flow ini adalah keluar masuknya uang. Jadi kalau kita melihat perusahaan dari laporan keuangannya, maka 4 laporan ini akan kita lihat. Tadi saya katakan bahwa laporan keuangan ini akan melihat dari pihak stakeholder. Jadi kalau kita lihat stakeholder ada pihak internal, ada pihak eksternal. Tadi sudah saya bahas di depan. Kalau kita detail lagi, kalau dalam laporan keuangan sebenarnya kita hanya menganut unsur seperti ini. Ya, persamaan dasar dari proses akuntansi itu aktiva itu adalah aset perusahaan, bisa termasuk kas, bisa termasuk gedung dan lain sebagainya. Itu berisikan adalah kewajiban liability adalah hutang dan hutang-hutang yang ada ditambah modal equity yang ada. Sehingga berapa besar aset perusahaan, maka kita lihat kewajiban ditambah modal yang ada di dalam perusahaan itu ketahuan asetnya. Ini perusahaan umum, ini biasanya diketahui oleh orang accounting ya. Tapi Anda sebagai seorang IT harusnya juga mengetahui proses-proses yang ada di financial and accounting agar pada saat Anda membuat sebuah sistem, Anda sudah bisa membuat sistemnya. Kalau kita lihat siklus akuntansinya kurang lebih seperti ini, selalu berputar seperti ini ya. Yang pertama kita pencatatan atau mengidentifikasikan pengukuran transaksi serta kejadian lainnya. Kemudian kita lihat dari atas ya, kemudian masuk ke dalam jurnal. Jurnal itu adalah kita pencatatan berapa besar debit dan berapa besar kredit. Kemudian kita melakukan posting. Posting ini adalah memasukkan semua transaksi ke dalam rekening-rekening yang sesuai dengan transaksinya, kemudian pembuatan neraca saldo. Neraca saldo ini hubungannya adalah berapa besar nilai awal atau saldo awal ditambah atau dikurangin hasil transaksinya, kemudian dilakukan penyesuaian apabila ada transaksi yang tidak sesuai atau berubah pada saat pembuatan saldo, maka dilakukan penyesuaian sehingga akan muncul neraca lajur.
Tapi kalau tidak ada penyesuaian, biasanya neraca saldo isinya akan sama dengan neraca lajur atau neraca saldo yang disesuaikan ini sama. Kemudian baru dari neraca lajur atau saldo yang disesuaikan tadi, setelah penyesuaian, kita lakukan pembuatan laporan keuangan yang terdiri dari 4 tadi ya. Ada income statement, ada retained earning, ada financial position, kemudian cash flow, itu adanya di laporan. Setelah itu baru kita lakukan penutupan. Penutupan biasanya setiap periode, kalau di perusahaan-perusahaan ratanya bulanan, nanti ada bulanan, setiap bulan itu lakukan penutupan, kemudian setiap 6 bulan dilakukan semester, dan akhir tahun annual report biasanya dilakukan. Itu berapa besar keuntungan perusahaan adanya kita mendapatkan di annual report atau laporan akhir tahun. Ya, itu dan neraca saldo pasca penutupan. Baru kalau ada tidak sesuai, setelah terjadinya penutupan, dimungkinkan jadinya jurnal pembalik. Maunya, oh ada pajak yang belum dibayar dan dibayar bulan depannya, maka dilakukan jurnal pembalik dibalik. Setelah itu untuk bulan berikutnya kembali lagi atau periode berikutnya kembali melakukan identifikasi terhadap transaksi. Ini adalah siklus-siklus akuntansi yang dikerjakan. Tapi secara umum, kalau kita membuat sebuah modul financial accounting, akan ada 8 modul yang ada di dalamnya. Mulai general ledger, ini hubungannya dia pencatatan jurnal, kemudian accounting and account receivable and payable, ini pencatatan hutang dan piutang, kemudian special purpose ledger, ini berhubungan dengan operasional, kemudian fixed asset accounting, ini hubungannya dengan aset tetap seperti gedung, kemudian mesin, dan lain sebagainya. Kemudian legal consolidation, ini mungkin adanya bunga, adanya pajak, adanya denda, dan lain sebagainya. Kemudian kita costing, ini berhubungan dengan biaya operasional yang ada di mana di perusahaan, sehingga akan membentuk harga pokok penjualan. Kemudian treasure ini perjanjian keuangan, bisa terjadi maunya ini ada surat-surat berharga seperti giro, kemudian cek, dan lain sebagainya. Itu ada di treasure. Yang terakhir adalah enterprise controlling. Enterprise controlling laporan keuangan yang 4 tadi ya. Ada income statement, ada learning statement, kemudian balance sheet, consolidation position ya, atau financial position, dan cash flow. Ini ada di 8 ini. Oke, demikian penjelasan saya apa yang ada di dalam sebuah modul accounting and finance. Silakan Anda googling mengenai finance and accounting. Ini bukan bidang Anda, tapi tetap Anda harus mengerti mengenai financial and accounting karena Anda akan bekerja di dalam sebuah perusahaan yang akhirnya akan dilihat berdasarkan berapa besar kinerja yang Anda lakukan. Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat dalam posisi kita belajar secara daring dan jaga kesehatan. Terima kasih.